Berikut ini Anda akan mendengar pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengenalan akan Tuhan, membangun iman, serta menuntun Anda dalam seluruh kebenaran. Dari GPDI Petra Tegar, Jakarta, selamat mendengarkan. Kita pagi hari ini akan belajar firman bagaimana menjadi orang-orang yang mencintai didikan. Amin. Saya seringkali mendengar orang yang kecewa setelah masa tua, saudara. Ya, salah satunya ada seseorang yang dekat. Ya, dia katakan demikian, wah saya menyesal. Ya, kenapa saya dulu waktu SMA tuh bandel, kata dia. Remajanya bandel banget. Saudara, orang tuanya tuh punya, artinya uang yang cukup untuk menyekolahkan anaknya. Ya, bahkan saudara-saudaranya pada kuliah di Jerman. Tapi karena dia bandel, saudara. Ya, jadi udah masuk kuliah putus di jalan. Ya. Baru setelah akhirnya menjelang ya usia tertentu ya, ada ditangkap Tuhan jadi pelayan Tuhan. Ya bagi kita nggak ada hal yang terlambat, asal kita meresponi segala situasi dengan benar. Jadi saudara, mari kita belajar dari orang-orang yang haus, yang mencintai didikan. Ya, kalau saya renungkan, Tuhan yaitu mendidik saya itu melalui banyak orang yang Tuhan titipkan, ya. Yang pertama tentu melalui orang tua, ya. Orang tua, saya ingat waktu kecil belum sekolah, bapak saya yang rajin sekali ngajarin saya nulis 1, 2, A, B, C dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau tulisan saya ya lumayan bagus, ada andil dari bapak saya juga gitu. Kemudian berlanjut sekolah, terpisah dari orang tua, saya tinggal sama kakek, nenek, dan saudara-saudara ibu. Setelah sekolah TK, engkong yang ngajarin nulis, saudara. Kalau dulu ada jiplak ya, ada kertas tipis, bawahnya kertas ya tebel. Diajarin nulis, setiap pulang sekolah jiplak terus. Dan saya lihat memang engkong saya tulisannya bagus. Maklum orang sekolahan Belanda, tulisannya kan tebal, ya, tipis naik, turun tebal, ya tebal tipis itu bagus. Jadi ada orang-orang memang yang kontribusi dalam hidup kita, ya. Tergantung kitanya mau nggak mencintai didikan. Dari seorang mama saya belajar bagaimana menjadi ibu. Ya meskipun saya hidup terpisah, tapi ketika liburan mama masak, saya selalu tanya, bumbunya apa gitu. Paling nggak saya bisa masak juga. Jadi ibu-ibu di sini juga ya, mari kita invest buat anak-anak kita, ya. Jadi di sekolah ketemu guru, menanamkan nilai-nilai tertentu. Dan ketika saya renungkan, indah ya didikan itu kalau kita merespon dengan baik, kalau kita merespon dengan benar. Jadi supaya kita nggak kecewa di kemudian hari, saudara. Banyak sekali orang yang kecewa. Ada orang yang sudah lanjut, mungkin udah hampir game ya. Ditanya, seandainya ya kamu diberi kesempatan untuk lahir kembali mulai dari bayi, apa yang kamu lakukan? Dia kata, wah saya akan belajar ini, saya akan melakukan ini dan sebagainya. Tapi seandainya sudah telat, sudah terlambat. Kita pada pagi hari belum terlambat, saudara. Bila kita mau haus dan lapar akan didikan, jadi orang-orang yang mencintai didikan. Amin. Ya, saudara, kita akan belajar dari Amsal pasal 3 ayat 1-12. Jadi saudara yang bawa Alkitab buka di Amsal 3. Ya. Kita baca dulu ayatnya, yaitu ayat 11 dan 12. Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi saudara, kalau sudah orang menolak, itu yang nggak bisa memaksa lagi. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan yang sangat menghargai kehendak bebas manusia. Ya kalau orang menolak, ya berarti menyia-nyiakan. Dan di sini dikatakan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudara, berapa sering kita mendengar firman pesan yang sama, betul? Bosan nggak? Saudara, kalau bosan itu bahaya. Kalau Tuhan sekali berfirman itu penting,
Tapi kalau 2 kali berarti sangat penting. Kalau diulang-ulang saudara berarti sangat-sangat penting sampai kita taat. Ya. Jadi mari kita hargai anak-anak ya. Berapa banyak anak-anak bosan apalagi kalau mamanya cerewet, betul? Bosan gitu kan. Padahal yuk kita merespon dengan benar akan didikan ya. Baik itu Tuhan percayakan melalui orang tua, melalui guru, melalui gembala, melalui otoritas yang ada di atas kita. Karena selama hidup kita nggak akan lepas dari didikan. Dan hanya orang yang mau dididik atau mau diajar yang akan menerima berkat yang khusus yang Tuhan sediakan. Ya. Jadi orang yang menolak didikan, firman Tuhan itu banyak katakan di kitab Amsal adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Ya. Ada ayat firman Tuhan katakan orang yang bodoh itu menjadi budak bagi orang bijak. Jadi saudara kalau kita nggak mencintai didikan, jadi orang-orang yang bodoh, ya kemungkinan kita nggak dapat posisi-posisi yang baik dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Orang yang bodoh itu tersesat, miskin dan dicemooh. Kemudian apalagi Amsal katakan, orang yang bodoh atau dungu dia gusar terhadap Tuhan, jadi nggak yakin sama Tuhan. Bener nggak sih? Tuhan ada nggak sih? Ya, saudara hati-hati. Orang yang nggak mencintai didikan. Kemudian orang yang tidak mencintai didikan itu bisa juga dia mati karena tidak berakal budi, kurang berakal budi. Karena apa? Tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Ya. Kita beralih ke ayat berikutnya ya. Kita baca. Ini ayat yang tetap meneguhkan bagaimana kita menghargai dan betapa pentingnya didikan ya. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Ayat hafalan tadi. 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena apa? Karena umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Berapa banyak saudara yang ulang tahun bulan Januari yang angkat tangan? Iya. Pakai tiup lilin, pakai nyanyiannya apa? Panjang umurnya, ya kan? Gak ada nyanyi pendek umurnya ya. Semua nyanyi panjang umurnya. Saudara mau panjang umur semuanya? Mau lanjut usia? Ya beberapa di sini banyak orang lansia ya. Nah, saudara panjang umur, janji firman Tuhan. Kalau kita mencintai didikan, janji firman Tuhan adalah panjang umur dan apa? Lanjut usia serta apa? Sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa sih artinya orang panjang umur, lanjut usia, tapi nggak sejahtera? Mau? Tidak, betul? Katakan, saya mau paket yang full, ya, yang komplit. Makanya kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, cintai ajarannya, cintai firman-Nya. Ya, janji ini akan datang dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan kau hidup berbahagia di bumi ini. Nah, saudara, ayat yang di atas katakan Tuhan itu memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Saudara, pernah nggak melihat seorang ayah anaknya berbuat sesuatu yang nggak benar atau ibu tapi dibiarkan? Pernah ya? Biasanya apa? Biasanya orang tuanya juga merasa belum benar gitu kan, atau ya memang cuek gitu. Tapi Tuhan itu bukan orang tua yang semacam itu. Dikatakan dia memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Mencintai didikan itu berarti mencintai nasihat, mencintai teguran, mencintai peringatan, ya, mencintai pengajaran. Saudara, berapa banyak saudara yang masih suka tersinggung ketika ditegur? Saya salah satunya, saudara. Dulu kalau ditegur itu paling nggak suka. Rasanya, rasanya saya itu paling buruk. Saya ini polong bodoh begitu kan. Jadi nggak bisa menerima teguran itu dengan hati yang terbuka, ya. Masih pikir-pikir, tapi dalam hal ini kan saya masih benar. Nah, pembelaan diri. Kembali saudara, selama kita masih ada pembelaan diri, nggak mau ditegur, saudara, kebahagiaan yang sepenuhnya yang Tuhan jadikan nggak akan kita nikmati dalam hidup kita. Amin. Dan luar biasanya Tuhan kita itu menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah. Allah mana
saudara, agama mana yang bisa menyebut Allahnya Bapa, Ayah? Hanya Allah kita. Makanya kita patut bersyukur, ya, Allah yang luar biasa. Amen. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, Dia sayang kepada kita semua. Nah, saudara, ini ada satu gambar yang pertama kali saya melihat tuh saya sangat tersentuh dan saya menangis. Ya, saya renungkan, saya menangis, saudara. Ya, sampai saat ini kan kalau saya melihat, aduh, hati saya terharu banget. Ya, gambar ini pertama kali saya lihat ketika saya mengantarkan anak kedua Gaby ikut bimbingan tes. Di kantor bimbingan tes itu terpampang gambar ini cukup besar, saudara. Meskipun bimbingannya nggak terlalu bagus, tapi besar. Tapi saya perhatikan, wah, sarjana, wisuda. Saudara yang sudah wisuda sarjana di sini siapa? Naik becak waktu wisuda? Saya juga nggak naik becak, saudara. Tapi orang, ya, cewek ini naik becak dan pede banget. Ya jujur, anak zaman sekarang kalau suruh wisuda naik becak, mana sih mau gitu kan? Paling nggak Uber, ya kan, Grab gitu kan, saudara, nggak ada mobil kita bisa panggil taksi. Tapi dia mau wisuda naik becak, dan ternyata tukang becaknya bapaknya sendiri. Itu yang luar biasa. Saya terharu melihat ini. Tapi hal ini menggenapi firman Tuhan. Bagaimana Allah itu menggambarkan dirinya seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Jadi bapak ini tuh sangat sayang kepada anaknya dan dia nggak malu, dan anaknya pun nggak malu. Nah di sini kalau ada anak-anak, jangan sampai kok belum bisa kerja aja sudah malunya gede banget gitu, saudara. Ya, seringkali kan gitu, anak-anak lebih besar malunya dibanding orang tua. Sok gengsi, jangan. Ya, si ini namanya Raini, ya, dia lulusan dari Universitas Negeri Semarang, ya, Universitas Negeri Semarang. Lulus dengan nilai yang tertinggi, saudara. IPK-nya 3,96, hampir sempurna, ya, hampir 4. Nah, bapaknya ini, saudara, sekalipun dia pekerja sederhana, waktu itu dia di Kendal, di pabrik kayu, dia bekerja sebagai penjaga malam, ya, mudah-mudahan satpam lah, ya, jaga malam. Kemudian, karena anaknya itu punya kemauan, ya, dia suka akan pendidikan dan dia rela dididik. Akhirnya orang tuanya izinkan dia melanjutkan kuliah, padahal secara ekonomi nggak mampu. Akhirnya dia masuk dan dapat bidik misi dan sebagainya, dapat beasiswa. Tapi kan harus beli laptop. Ya, beli laptop dari mana? Dia nggak punya cukup uang untuk beli laptop karena gajinya aja untuk makan udah pas-pasan. Akhirnya dia putuskan tuh apa? Resign dari perusahaan supaya apa? Di PHK dan dapat pesangon. Akhirnya pesangonnya diberikan laptop buat anaknya. Nah, kasih seorang bapak. Bapak yang penuh dengan kekurangan dan kesederhanaan, tapi begitu kasih. Karena apa? Dia mencintai didikan. Dia mencintai juga pendidikan masa depan buat anaknya. Nah, saya menghimbau juga, mari kita orang tua yang ada di tempat ini. Yuk saudara, kita berjuang juga ya. Kita mau invest buat anak kita gitu. Karena saya merenungkan juga orang tua saya lulusan apa sih? Sederhana banget, SD gak lulus, tapi mereka punya kerinduan anak-anakku harus jadi sarjana. Nah, saudara, saya lihat itu membuat saya sangat menghargai perjuangan orang tua. Hidup sederhana, demi apa? Anaknya bisa melakukan sesuatu. Nah saudara, saat ini mari kita syukuri buat orang-orang tua kita. Orang-orang sudah andil, ikut ambil bagian dalam hidup kita. Dan kita kalau sekarang sudah menjadi orang tua, yuk kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Amin, saudara. Kita mau, artinya bekerja memang. Bagaimana mencukupi kebutuhan anak kita? Ya, apalagi anak-anak yang punya mau, ya, punya kemauan dan sungguh-sungguh, kita harus support dia. Ya, puji Tuhan. Biar saudara ini menggambarkan Bapak yang di dunia aja kayak gini gitu loh. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kalau kita punya respon yang baik dan benar, saudara, Bapak itu nggak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dia akan berikan segala sesuatu buat kita. Kita yang cinta akan didikan, yang tahu menghargai firman Tuhan, yang mau taat akan perintahnya. Amin. Puji Tuhan. Nah, akhirnya saudara, si Rain ini dapat beasiswa ke Inggris untuk mengambil S2. Ya, luar biasa, anak seorangnya sederhana bisa. Itu sebabnya kita yuk support anak-anak kita. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil, ya, mereka menjadi orang yang tangguh,
yang siap menghadapi tantangan. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, Saudara semua, mari syukuri anak-anak kita dan doakan mereka setiap hari. Tumpangkan tangan, lepaskan berkat, supaya anak kita ini mencapai sasaran seperti yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Amin. Iya. Nah, kita akan melihat didikan yang mendatangkan berkat dari Amsal 3 ini. Minimal ada 4 hal. Yang pertama, hidup dalam kasih dan kesetiaan. Jadi Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita agar kita hidup dalam kasih dan kesetiaan. Mari kita baca Amsal 3 ayat yang ketiga dan keempat. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Kasih dan penghargaan. Sudah merindukan itu? Yang mungkin kita banyak dilecehkan mungkin dalam pergaulan. Kamu apa punya? Padahal pada siang hari ini ada berita sukacita. Bahwa ada kasih dan penghargaan, ada reward, ada penghargaan ya Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang bagaimana? Kita yang mau hidup dalam kasih dan kesetiaan. Jadi kasih dan kesetiaan itu menyatu, saudara. Bukan kasih doang atau kesetiaan doang. Ya, mau saudara dikasihi, tapi orangnya nggak setia. Cewek-cewek, cowok-cowok di sini yang single, mau punya pacar yang cinta tapi nggak setia, mau? Nggak mau, ya kan? Tuhan pun nggak mau, saudara. Tuhan menuntut ini ada 2 hal, kasih dan kesetiaan. Ada orang yang setia tapi cuek, mau? Enggak, ya. Kebutuhan manusia rata-rata itu mau diperhatikan, mau dikasih, betul? Dan kasih dan setia ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisah itu seperti fata morgana katanya ya. Jadi indah tapi nggak nyata, gitu. Mau? Tidak. Kita semua mau kasih yang sejati, ya. Makanya ya, pria-pria, wanita-wanita single, hiduplah takut akan Tuhan. Utamakan dia, percayakan hidupmu padanya, sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Sampai pada waktunya engkau akan ditemukan dengan orang-orang yang mengasihi dan setia. Amin. Iya, puji Tuhan. Saudara, di sini dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Siapa yang pakai kalung? Iya, ada banyak pakai kalung. Supaya apa sih? Untuk apa sih kalung? Perhiasan, ya, supaya indah. Nah, saudara, lebih daripada kalung yang kelihatan, ya mungkin yang cowok nggak kelihatan pakai kalung, meskipun ada yang pakai kalung ya. Tapi Tuhan mau setiap kita berkalungkan kasih dan kesetiaan. Saudara, kalau kita pakai kalung kemana-mana kita bawa, betul? Apa yang kita bawa? Kasih. Apa yang kita bawa? Kesetiaan. Jadi kasih dan kesetiaan kita pakai. Dan orang melihat, saudara. Kemudian, dan ukirkanlah itu pada loh hatimu. Tuliskan. Tuliskan artinya mengukir. Seperti kalau saudara hari-hari ini sedang membaca kitab Keluaran, ya kan? Banyak tentang loh batu kan? Siapa yang menulis perintah Allah di loh batu? Jari siapa? Jari Tuhan sendiri. Nah, saudara, Tuhan mau kasih dan kesetiaan itu bukan hanya kita kalungkan, kita pakai sebagai perhiasan. Ya, perhiasan itu nampak, dilihat orang, tapi lebih daripada itu diukir di dalam loh hati kita. Jadi bukan luarnya aja kasih dan setia, tapi dalamnya juga kalau dibelahlah dadaku, dibelah isinya juga kasih dan setia. Amin. Nah, itu Tuhan akan memberikan kasih dan penghargaan. Kepada siapa yang pertama kita harus mengasihi dan setia pada Tuhan yang pertama. Amin. Kepada Tuhan. Saudara, cek ya, check and recheck ya, bukan cek toko sebelah, tapi check and recheck diri kita pada pagi hari ini. Adakah kita sudah mengasihi dan setia kepada Tuhan dalam ibadah kita? Halo? Jawab sendiri dalam hati. Ya, tapi Tuhan itu Tuhan yang menyelidiki hati. Ya, setia dalam ibadah. Lalu ketika engkau sakit-sakit perut, mulai gimana? Apa yang kau putuskan? Wah, jangan saudara bayangkan gini, wah kalau saya pergi nanti tambah parah. Nah, saudara, kalau kita suka bayangannya lebih besar, ya kan? Pusing-pusing dikit, gatal-gatal dikit, oh enggak, nanti saya ke gereja sembuh. Nah, itu saudara, itu yang mendorong kita untuk kita berkemenangan. Kalau hujannya rintik-rintik, apa yang kau pikirkan? Wah, nanti saya keluar rumah tambah deras. Nah,
saudara, seringkali itu yang menggagalkan kita untuk kita bisa mengasihi dan setia kepada Tuhan dalam ibadah, dalam pelayanan. Betul? Mau kita mendapatkan kasih dan penghargaan dari Tuhan maupun manusia? Yang lebih daripada manusia adalah Tuhan, yang penting Tuhan, betul? Nah, saudara, kemudian gimana kasih dan kesetiaan kita terhadap pasangan kita? Saudara yang suami istri saling pandang, tanya, masih kasih yang setia enggak? Rasain enggak lo? Kamu merasa enggak kasih dan setia aku? Rasain enggak? Hah? Bapak ibu suami istri, cek sama sebelahmu, dicek ya. Masih enggak kasih dan setia itu ada? Saudara, kasih dan setia dari seorang ibu dan seorang bapak itu akan dirasakan oleh anak-anaknya, dan mereka akan bersuka cita kalau melihat ayah dan ibunya itu saling mengasihi, saling setia. Saudara, jangan saudara mikirkan alternatif. Nah itu bahaya saudara. Pengobatan alternatif, istri alternatif, suami alternatif. Nah saudara, itu dia membuat kita nggak mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Tuhan maupun manusia. Siapa yang rugi? Kita sendiri, saudara. Betul? Maukah saudara berkomitmen untuk kita mau memegang teguh kasih dan kesetiaan di dalam rumah tangga kita? Amin. Saudara, biarlah Tuhan yang mendengar keputusan yang kau ambil. Karena keputusan kita hari ini menentukan hidup kita esok hari dan menentukan masa depan kita. Amin. Iya. Saudara, kita harus kasih dan setia terhadap pekerjaan kita juga. Nah, saudara yang kau sudah bekerja, sedang bekerja di mana, kasihi pekerjaanmu, setialah dalam bekerja. Jangan saudara, bukan nggak sesuai dengan bidang saya, tapi kalau memang nggak ada pekerjaan lain dan saat ini memang kau dipercayakan untuk itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi saudara, ketika kita mengasihi pekerjaan kita dan setia dengan pekerjaan kita, itu ada kasih, ada penghargaan yang Tuhan maupun manusia berikan buat kita. Ada sebuah kisah, saudara. Seorang profesor namanya Subrahmanyan Chandrasekhar, ya, di sini ada nama Chandra. Nah, dia tuh profesor mengajar di Chicago University, jurusannya astrofisika, mata kuliahnya. Mungkin kalau fisika kita masih yang SMP, SMA tahu fisika. Kalau astrofisika kan udah terlalu pusing, saudara. Nah, rumit. Dia mengajar itu. Rumahnya di Wisconsin. Jaraknya saudara dari rumah ke universitas itu lebih dari 100 mil, 150 km. Dan dia harus memberi kuliah 2 kali dalam seminggu. Nah, itu perjalanannya kalau musim dingin katanya itu sangat licin dan bahaya. Tapi si profesor ini saudara, dia mengajar dengan kasih dan kesetiaan. Padahal berapa jumlah mahasiswa yang dia ajar yang ngikutin kelas 2 saat itu? Di kelas dia hanya 2 orang saudara. Harus menempuh jarak 150 km dan harus menghadapi tantangan ketika musim dingin. Tapi dia lakukan dengan setia. Akhirnya 2 mahasiswa yang dia ajar ini saudara, 10 tahun kemudian mendapat Nobel penghargaan dalam bidang fisika, kedua-duanya. Dan si profesor ini tahun 1983 dia pun dapat Nobel penghargaan dalam bidang fisika. Nah, itulah hasil dari orang yang setia terhadap pekerjaannya. Saudara-saudara yang bekerja, mau kau setia? Pelayan-pelayan mau setia? Saudara, mungkin sekarang kau belum melihat rewardnya, tapi ada waktunya. Ketika hati kita benar, Tuhan akan memberikan penghargaan itu. Bisa melalui orang-orang yang ada, ya. Yang kedua, jadi yang pertama apa? Hidup dalam kasih dan kesetiaan. Supaya apa? Kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Iya. Nah, sini dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ketika kita hidup dalam keberkatan, ketika hidup berjalan normal, baik-baik saja, untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu mudah. Ya, tapi seringkali orang
bisa setia dalam kondisi baik, tapi dalam kondisi nggak baik, kesetiaannya luntur, kepercayaan sama Tuhan bisa luntur. Ketika mengalami mungkin satu sakit penyakit dan nggak bisa sembuh, saudara, dokter katakan udah tunggu waktunya, beri makanan apa aja yang mau. Nah, gitu kan rasanya dokter udah nggak ada jalan keluar. Seringkali kita akan mencari kepercayaan yang lain, saudara. Ketika ada nasihat, oh di sana ada orang pintar, atau mungkin ada kepercayaan yang mengatakan, oh harus menyembelih ayam hitam. Wah, saudara, kita akan lari. Oh iya ya, jangan, siapa tahu ya akan sembuh. Kemudian ada orang taruh, kalau misalnya ada masalah, taruh pisang apa di bawah tempat tidurnya, gitu kan, saudara. Nah, itu berarti kita udah nggak lagi percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Tapi kita mempercayai nasihat-nasihat orang fasik. Nah, Tuhan gak suka akan hal itu. Kenapa? Tuhan Allah kita adalah Allah yang pencemburu, betul? Dia gak mau diduakan, saudara. Istri-istri di sini mau diduakan? Angkat tangan yang mau diduakan? Gak mau, saudara. Mana sih ada orang yang suka diduakan? Apalagi Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Tuhan itu maha kudus, dia gak mau diduakan. Makanya, ayo kita ucapkan sama-sama kita. Ya, kita ucapkan sama-sama. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus, sampai mati saya akan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Hanya kepada Tuhan saja. Saudara, kalau yang punya masalah yang begitu berat, rasanya kok lama ya, nggak ada penyelesaiannya, saudara tetap percaya. Amin. Kalau kita mencari Tuhan itu mencari berkatnya. Kalau kita mencari Tuhan itu mencari mujizatnya, saudara, saya yakin saudara nggak akan tahan untuk percaya pada Tuhan. Tapi kenali Dia dengan sungguh-sungguh. Siapa Dia? Dia itu sumber berkat, Dia sumber segala hal yang baik, sumber kesembuhan, sumber limpahan dan sebagainya. Cari Dia, saudara. Karena ada waktunya, kapan Dia akan memberi dan kapan Dia akan menahan. Ya, Dia tahu waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Seringkali kita yang nggak sabar, seringkali kita nggak mau menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kapan kita bisa menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan? Ketika kita tahu setia membaca firman-Nya. Amin. Saudara tanya sebelahmu, kamu udah baca kitab Keluaran pasal berapa? Hah? Saudara, hari ini Keluaran berapa? Saudara bacaan Alkitab setahun? Sudah 34 atau sudah 37? Berarti saudara sudah mengikuti dengan baik, ya. Tapi yang ketinggalan kejar, katakan ketinggalan, kejar. Ayo beri semangat satu dengan yang lain. Supaya selesai, saudara, satu Alkitab. Ya, supaya kita hidup kita itu punya bekal kebenaran, sehingga ketika menghadapi situasi yang nggak baik, kita nggak mudah keok, saudara, nggak mudah menyerah dan kalah. Amin. Karena orang benar akan hidup oleh firman. Amin. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu Tuhan pencemburu. Jangan mendua hati. Kitab Yakobus katakan bahwa orang yang mendua hati nggak akan tenang dalam hidupnya. Betul? Orang yang nggak jujur nggak akan tenang dalam hidupnya, saudara. Seorang pencuri bisa lolos, pembunuh bisa lolos, tapi ketika polisi lewat dia akan ketakutan. Nggak akan tenang dalam hidupnya. Itu polisi, saudara. Tuhan kita lebih daripada polisi manapun, ya. Dia maha tahu, Dia sangat tahu apa yang kita lakukan. Bahkan ketika di tempat yang gelap dan sangat tersembunyi, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, kepada Dia itu yang seharusnya kita takut. Dan bagian ketiga adalah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang pertama apa, saudara? Kita ulang. Dalam kasih dan kesetiaan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Iya. Amsal 3 ayat 7 dan 8. 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Saudara, ada yang sakit? Cek, saudara, ya. Jangan-jangan ya kita nggak takut akan Tuhan dalam hidup ini, ya. Jangan-jangan kita menganggap diri kita ini bijak, ya. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Saya seringkali beranggapan,
sudah lumayan kok, aku udah lumayan baik gitu saudara. Ada? Enggak. Ketika kita mendengar firman, membaca firman, nah kena lagi, belum, ternyata belum. Nah jangan-jangan itu sudah yang menyebabkan sakit penyakit dalam hidup kita. Kata kita merasa, oh aku paling benar, aku sudah bijak gitu kan. Enggak lagi takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Saudara, kalau orang dendam dengan sesamanya, itu jahat nggak? Jahat. Kalau orang iri hati, jahat nggak? Jahat. Kalau orang kecewa, kepahitan, jahat, saudara. Nah, John Colbert dalam bukunya Emosi yang Mematikan, dia katakan bahwa 75% sampai 90% pasien yang pertama kali datang kepada dokter itu disebabkan karena problem emosinya, ya. Jadi tekanan hidup, kekecewaan, kemudian kesombongan, iri hati, amarah. Nah, itu yang menyebabkan sakit penyakit. Dan yang 10% sampai 25% sisanya itu baru karena mungkin perubahan cuaca, karena virus, bakteri dan sebagainya, atau kondisi yang sangat lemah. Itu hanya bagian sangat kecil dibanding dengan problem emosi. Makanya saudara, kalau kita mau sehat, ini satu rahasia yang luar biasa, ya saudara. Ternyata orang yang sok, ya kan, wah sok bener, sok pinter, sok apa lagi, sok kaya, sok apa, sok bijaksana, sok tahu, sok apa lagi yang sok-sokan tuh saudara, ternyata itu sumber penyakit, ya, sumber penyakit. Yuk kita sama-sama belajar rendah hati, ya, nggak menganggap diri kita bijak. Kemudian ya, tingkatkan roh takut akan Tuhan. Integritas. Hari ini renungan harian kita tentang integritas. Ya, integritas. Orang yang punya integritas itu memiliki karakter yang sama dengan seperti Kristus. Dan kita nggak akan kuat, saudara, untuk bisa punya karakter seperti Kristus tanpa kita bersembunyi atau berlindung di balik Kristus. Mari kita senantiasa tinggal di dalam Dia, biar kekuatannya mengalir dalam hidup kita. Dan itulah yang memampukan kita untuk kita bisa hidup dalam integritas atau takut akan Tuhan. Amin. Bagian yang keempat, saudara, tidak terikat oleh harta atau mamon, ya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wow, saudara, lumbung-lumbung, bayangkan saudara, itu penuh, diisi sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya apa? Kita mengalami hidup yang berkelimpahan, tidak kekurangan satu apapun. Mau mengalaminya? Saya mau, saudara. Ya, apa kuncinya di sini? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Bisakah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita sementara kita masih terikat dengan uang? Bisa? Nggak bisa. Kalau kita masih cinta akan uangnya tinggi, saudara, nggak mungkin lah kita akan pakai uang kita untuk memuliakan Tuhan. Lebih baik digandakan uangnya, gitu lah. Orang yang cinta uang. Nah, makanya kalau kita mau mengalami berkat yang full di dalam Tuhan, kita nggak boleh lagi terikat akan harta kita, ya, baik itu uang atau kekayaan dalam bentuk apapun. Nah, saudara, kemarin saya mendapat renungan, ya, kiriman renungan, dimana seorang hamba Tuhan, dia dibawa dalam satu penglihatan rohani, ya, dalam doanya atau dalam tidurnya. Nah, dibawa ke satu padang yang sangat luas, ya. Kemudian ada beterbangan di langit, itu lembaran-lembaran. Ketika dia amati lembaran-lembaran itu, saudara, itu uang, ya, ada dolar Amerika, Australia, Singapura, ada rupiahnya juga, pokoknya mata uang berbagai negara. Nah, bukan hanya satu lembar, dua lembar, tapi ada yang gebokan. Saudara, padahal kalau gebokan nggak mungkin bisa terbang-terbang, ya, tapi itu bisa dalam penglihatannya. Nah, kalau saudara ada di padang yang luas itu di sana, kira-kira yang saudara taksir yang mana?
Yang lembaran apa yang gebokan? Gebokan pasti. Padahal kalau yang gebokan cuma $1, yang lembaran 1.000 loh saudara. Nah, ya itu ketahuan aslinya sifat manusia. Apa dosa apa keserakahan. Nah, oke. Ya, dia lihat-lihat ternyata lembaran uang itu ada sayapnya. Ya, jadi terbang. Sampai akhirnya dia pun juga ikutan, saudara. Dia ingin menangkap gitu kan. Dia perhatikan, tapi dia nangkep nggak dapat juga. Tapi ketika dia lihat ada orang yang dapat menangkap lembaran maupun gebokan itu. Ketika uang itu ditangkap, ternyata keluar tali pancing, seperti tali pancing ada kailnya, saudara. Dan orang yang menangkapnya dia terkail, ya, dia terkail dan dibawa terbang, dibawa lari-lari, ngejar sampai nggak bisa diam, ya. Tapi orang yang ngejar kelelahan dan nggak dapat, uang itu mendekat, ya, mendekat seperti ngiming-ngiming, ngejek, ayo tangkap aku. Ketika dia kejar lagi tangkap nggak dapat, lari sampai kelelahan, gitu saudara. Demikian juga orang, seringkali kita dibutakan oleh uang, oleh mamon, betul? Makanya Tuhan dalam firman-Nya katakan hanya ada 2 idola di dunia ini, Tuhan atau mamon. Jadi nggak ada yang setengah-setengah. Jadi kalau mau Tuhan, kalau mamon. Saudara, hanya itu yang bisa menolong kita untuk kita bisa mengasihi, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, betul? Nah, ingat, ketika saudara mulai mengejar uang, saudara, saya percaya engkau pasti lelah, ya. Dan ketika engkau saja sudah lelah, engkau menyerah, engkau mendapat iming-iming, saudara, di dekat ini gampang, tinggal sedikit lagi. Ketika kita bangkit dan menyediakan banyak tenaga, ternyata uangnya menjauh dan kita kejar lagi, kita kan lelah, betul? Cari duit terus lelah, saudara. Itu sebabnya Tuhan menyediakan hari Sabat. Hari apa? Untuk kita memberikan hidup kita, waktu kita untuk Tuhan. Amin. Beritahu sebelahmu, jangan kerja terus, ya. Hari Minggu beribadah. Iya, jadi Tuhan itu menyediakan Sabat. Kenapa? Dia mengasihi kita. Tuhan menyediakan Sabat supaya kita tuh nggak jadi hamba uang, saudara. Kalau orang menjadi hamba uang kali mengejar, lari dan kelelahan. Tapi kalau si uang udah tahu ini memang hatinya ada padaku nih, ya, dia udah jatuh cinta, terpikat padaku. Saudara, ketika kita berhenti akan diiming-imingi, saudara. Nah, terus akhirnya hamba Tuhan itu dalam panggilan rohaninya dikatakan, kamu hambaku jangan ikut-ikutan cari duit seperti itu, ngejar uang seperti itu. Cari wajahku, cari hadiratku. Dan ketika hamba Tuhan ini mulai menuruti perintah Tuhan, dia nggak lagi lelah, nggak lagi terpikat oleh uang. Dia berdoa sungguh-sungguh. Apa yang dia lihat, uang itu sudah tertata semua dengan rapi di sekeliling dia. Dan Tuhan katakan, nah kamu bisa gunakan itu semua untuk rencanaku. Kamu memberi menjadi berkat, kamu akan membangun kerajaan Allah, kamu akan menyebarkan Injil dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Ketika kita menjadikan Tuhan dan bukan mamon itu Tuhan dalam hidup kita, saudara, mamon itu akan datang melayani kita, bukan lagi memerintah kita. Kalau seseorang mengejar uang, dia akan jadi hamba uang, diperbudak oleh uang, saudara. Dia akan binasa oleh uangnya itu. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, saudara, Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari saudara, kita rubah prioritas hidup kita. Ya, mumpung masih Januari 2017, perbaharui komitmen-komitmen kita dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam hidup berjemaat, dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan. Saudara, perbaharui, dalam pelayanan perbaharui. Mari kita putuskan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk menjadi berkat. Amin. Mencintai didikan. Nah, saudara, ada 4 hal. Apa yang pertama? Hidup dalam kasih dan kesetiaan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Dan keempat, tidak tertekan oleh harta. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Kau melihat, Engkau mengenal setiap hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, namun biarlah Roh-Mu yang bekerja, memberikan pengertian dan mengajar kepada seluruh umat-Mu. Tuhan, kami rindu sungguh
hidup kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat-Mu yang tiada berkesudahan itu dalam hidup kami. Tapi kami mau Tuhan sungguh meninggalkan segala hal-hal yang menyakitkan hati-Mu, melepaskan hidup kami dari jerat-jerat iblis, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat hidup kami. Saudara, ambil keputusan pada siang hari ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, kapan kita akan menghadap Dia. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Saudara, mari persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Masing-masing pribadi berdoa kepada Tuhan, adakan pemberesan. Kita sadar bahwa tidak ada satupun dari kita yang sempurna, tapi Tuhan mau pada siang hari ini, biar kita menjadi orang-orang yang mencintai didikan itu, supaya sungguh kita akan hidup oleh setiap kebenaran yang kita hidupi dan kita percayai. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saudara, siapapun engkau, apapun posisimu, baik engkau orang tua maupun engkau anak-anak, firman Tuhan datang dalam setiap hidup saudara dan saya pada siang hari ini. Cintailah didikan, hargai pengajaran, hargai teguran dan nasihat firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon ampun kalau kita pernah menyia-nyiakan didikan yang datang dalam hidup kita. Siang hari ini Tuhan mau adakan satu perubahan dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena ada berkat-berkat khusus bagi orang yang tahu menghargai didikan yang Tuhan berikan. Saudara, doa buat dirimu sendiri. Apa yang kau rindukan? Supaya jangan engkau menyesal di kemudian hari. Jangan engkau mengeluh ketika engkau gak berdaya lagi. Ini adalah waktu yang terbaik. Kalau siang hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan pada hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, Tuhan hanya bisa bekerja pada hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang mau ditegur dan mau berubah. Di situ pembelaan Tuhan akan nyata. Tuhan mau setiap hidup saudara dan saya memuliakan Dia. Mari saudara, komitmenkan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau engkau sebagai orang tua, doakan anak-anakmu. Didik dengan cara yang benar dalam jalan-jalan Tuhan, dalam kebenaran. Jadikan hidupmu teladan. Minta Roh Kudus menolong saudara dan saya sebagai orang tua untuk mampu menjadi teladan, teladan iman, teladan dalam tingkah laku dan perbuatan buat anak-anak kita. Dan kalau engkau posisimu sebagai anak-anak, doakan orang tuamu, support dia. Doakan agar orang tuamu sanggup, mampu membesarkan engkau, mampu menuntun engkau dalam jalan-jalan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Dengar Tuhan, dengar doa para orang tua yang ada di tempat ini. Dengar juga setiap doa anak-anak yang ada Tuhan. Kau tahu kerinduan hati mereka. Biar baik orang tua maupun anak-anak sama-sama menggenapi rencana Tuhan yang sempurna dan kekal dalam hidup mereka. Teguhkan mereka Tuhan, biar mereka boleh mengandalkan Engkau dengan segenap hati, kekuatan mereka, dengan segenap pikiran dan jiwa mereka, akal budi mereka. Tuhan, Kau tahu, Kau mendengar setiap seruan doa orang tua maupun anak-anak yang ada di tempat ini. Saudara, kalau Engkau sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja, Tuhan mau Kau setia. Kau mengasihi pekerjaan dan pelayananmu. Pada waktunya Dia akan mempromosikan engkau. Kasih dan penghargaan akan Tuhan berikan. Dan percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan engkau mendua hati, jangan engkau bercabang, jangan engkau mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Dan jangan menduakan Tuhan.
maka Dia akan meluruskan jalan-jalanmu, saudara. Artinya jalanmu akan dituntun dalam kebenaran dan engkau akan dipermudah bersama dengan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan dan jangan menganggap dirimu sendiri bijak, maka engkau akan mengalami kesembuhan dan kesegaran di dalam Dia. Dan yang terakhir, jangan terikat oleh harta. Saudara, jangan terikat oleh uang. Apapun yang firman Tuhan datang dalam hidupmu, baik mengenai persepuluhan, baik mengenai buah sulur, atau dana misi, atau berbagi kasih, saudara izinkan roh Tuhan bekerja. Karena Tuhan mau melimpahkan engkau dengan berkat yang berkelimpahan ketika hatimu tidak terikat oleh harta ataupun uang. Biar sungguh kemerdekaan yang sejati Tuhan berikan atas kita pada siang hari ini. Syukuri saudara kasih setia. Syukuri kebaikannya, peringatan dan nasihat yang datang dalam hidup saudara dan saya pada siang hari ini. Dan bangun komitmen, doa. Saudara doa masing-masing apa yang menjadi kerinduanmu saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau mendengar setiap kerinduan, setiap komitmen dari anak-anakmu pada siang hari ini Tuhan. Teguhkan mereka. Agar mereka Tuhan boleh menggenapi rencanamu. Mereka boleh mengalami kemaksimalan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam segala hal yang mereka kerjakan. Kau akan membuat berhasil karena mereka mau taat dan mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan.